wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur masjid Bismillahirrahmanirrahim rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah SWT mengizinkan kita untuk sama-sama belajar setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Sekarang kita sedang berada di hari-hari terbaik, ya, di antara hari-hari bulan-bulan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana kaum muslimin mulai melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Jadi haji ini adalah ibadah penuh simbol, dan kita coba belajar hari ini beberapa pesan-pesan kehidupan dan hikmah-hikmah dari syariat haji itu. Haji itu secara bahasa itu artinya al-qasdu, atau kesungguhan, kesengajaan untuk melakukan sesuatu. Sebab dia benar-benar berbeda effortnya dengan ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Sholat ini kan kita tahu pahalanya itu besar sekali, tapi kan kita bisa tetap sholat ketika kita berada di komplek perumahan kita, ketika kita di tempat kerja seperti sekarang. Begitu juga puasa, pahalanya besar, tapi kita dapat lakukan dimanapun kita berada. Tapi kalau haji nggak bisa. Tempat satu-satunya ibadah haji ya harus di Baitullah, ya, di Masyairil Haram, Arafah, Mina itu. Kemudian juga harus dilakukan di bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu. Artinya kita itu memang sengaja meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan, meninggalkan bisnis, meninggalkan meeting-meeting penting kita, meninggalkan keluarga, tanah air, hanya untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Ayat ini menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa rumah pertama yang dibangun untuk manusia itu adalah rumah Allah yang ada di Bakkah. Dan itu merupakan keberkahan serta petunjuk bagi semesta, bagi seluruh semesta. Kita pernah bahas mengapa Allah Subhanahu wa taala harus membangun rumahnya di bumi. Sementara Allah Subhanahu wa taala kan tidak butuh tempat. Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada itu, jauh lebih agung daripada itu. Tapi di ayat itu Allah jelas sekali berkata membangun rumahnya itu untuk manusia. Kenapa? Sebab kita ini adalah makhluk fisik. Selain jiwa dan akal, kita ini juga makhluk fisik. Artinya manusia butuh melakukan sesuatu secara fisik yang membuat mereka merasa mereka melakukan sesuatu untuk Allah. Maka dibangunlah rumah Allah di atas muka bumi, sehingga kita merasa bagaimana kita berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, walaupun kita dimanapun dapat mendekatkan diri kepada Allah secara pikiran dan hati kita. Nah, ketika kita meninggalkan itu semua, perhatikan, ketika kita meninggalkan itu semua, justru kita dapati dua hal. Pertama, keberkahan. Yang kedua adalah petunjuk. Ya, mubarakan wa hudan, keberkahan dan petunjuk. Saya sering beberapa waktu terakhir ini kampanye tentang bagaimana kita mengembalikan keberkahan dalam kehidupan. Sebab kita sekarang hidup di era defisit keberkahan. Dipandang dari sisi manapun. Dari sisi penghasilan misalnya, income per kapita bangsa Indonesia pada hari ini itu kan sudah $5.173 per tahun. 20 tahun yang lalu itu cuma 1.137. 5 kali lipat. Ini pakai kurs dolar ya, artinya lebih stabil. Tapi bagaimana dulu kita memiliki pengalaman kecukupan terhadap belanja, kebutuhan keluarga gitu ya.
bapak-bapak kita dulu enjoy melakukan itu gitu, menjalani kehidupan. Sementara sekarang dengan penghasilan yang lebih besar, kenapa kerasa lebih kurang kita? Berarti kan ada yang salah di situ. Ini bukan tentang angkanya berapa berarti, karena keberkahan ternyata memang tidak ada hubungannya dengan angka itu. Atau kalau kita lihat dari waktu, kita hari ini itu keluar dari rumah untuk kerja itu lebih pagi, jam 6 kurang bahkan. Ada lagi yang jam 5 sudah keluar dari rumahnya. Pulang kapan? Pulang malam atau malam. Coba beberapa dulu masih kecil, orang tua kita kerja itu sudah di luar. 90-an ini jadi kan masih menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 51 tahun 51 bahwa kerja itu jam kerja tidak boleh lebih daripada 7 jam. Atau 7 jam. Tapi sekarang kita bekerja dari pagi banget sampai malam, dan itu pun merasa belum tuntas pekerjaan, masih diselesaikan lagi di rumah, di jalan. Seolah kita dikejar hal seperti itu. Sebenarnya yang hilang dalam kehidupan kita ini apa? Yang hilang keberkahan. Dan keberkahan ini ajaib sekali ya. Itu lebih mudahnya kita bilang begini, less effort tapi more impact, itu berkah. Jadi kita melakukan yang ini besar sekali. Keberkahan di dalam Islam itu seperti antitesa dari budaya sibuk. Ada hustle culture dan barakah culture sebenarnya dua. Itu sifatnya Allah sentrik, sementara itu sifat sentrik. Orang-orang aja untuk capai pribadinya pasti di atas sebabnya dia harus ambil jalan syubhat atau melalui jalan yang haram. Tapi kalau orang beriman tidak, dia akan meletakkan seluruh pekerjaannya itu, apapun kesempatan membuatnya akan mengganggu Allah SWT, seluruhnya dia serahkan kepada Allah SWT. Sentral kehidupannya adalah Allah SWT. Ketika Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, itu khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, dilantik menjadi khalifah, dia panggil penasehatnya seorang alim bernama Sulaiman bin Mukhatib. Dia panggil begini, "Aifni ya Mukhatib bin Sulaiman. Aifni ya Mukhatib, kasih aku nasihat wahai Mukhatib." Kata Mukhatib, "A'izuka bima ra'ait atau bima sami'at." Aku kasih nasihat sesuai dengan apa yang pernah aku lihat atau sesuai dengan apa yang aku pernah dengar. Dia kan seorang cendekia, dia banyak sekali mendengar ilmu, berjubit kan kepada sang khalifah. Nasihat Mansur, bal bima ra'ait. Aku pengen nasihat berdasarkan apa yang pernah kau lihat langsung. Kata Mukhatib begini, Khalifah bin Abdul Aziz. Khalifah sedikit belum siapa? Sebelum Al-Mansur ini, karena masih dinasti Bani Umayyah tahun 99 Hijriah. Sementara tahun 132. Abdul Aziz punya 11 waktu. Dan dia cuma meninggalkan 18 dirham kekayaannya. Seorang khalifah yang dapat membentuk kemakmuran yang luar biasa di dinasti Bani Umayyah, dan dinasti Bani Umayyah itu luas sekali ya, sekitar sepertiga permukaan bumi pada hari ini, sekitar 42 negara. Tapi dia meninggal dunia, kekayaannya cuma 18 dirham. 5 dirham digunakan untuk membeli kafan, 4 dirham untuk biaya penguburannya. Subhanallah, sederhana sekali. Sisanya lain diberikan untuk 11 orang anaknya itu. Lalu dia berkata, Hisham bin Abdul Malik, 2 orang pengganti setelah Umar bin Abdul Aziz, yang mereka ini ipar. Umar bin Abdul Aziz diganti oleh
siapa? Yazid bin Abdul Malik. Yazid bin Abdul Malik wafat diganti oleh Hisham bin Abdul Malik. Ya, Abdul Malik dan Abdul Aziz, bapak mereka ini bersaudara. Tapi Umar bin Abdul Aziz itu menikah dengan anak Abdul Malik juga, saudaranya Hisham ini. Jadi sepupu dan beripar. Hisham bin Abdul Malik ketika wafat juga meninggalkan 11 orang anak. Aslinya dia punya 14 orang, berarti 3 orang meninggal sebelum itu. Hisham bin Abdul Malik juga ketika wafat meninggalkan 11 orang anak. Tetapi warisannya banyak sekali. Ada di antara warisan-warisan itu yang harus dibagi dengan kapak berupa emas. Jadi warisan emas yang harus dibagi dengan kapak. Saking besarnya itu. Tapi apa kata Muqatil? Demi Allah, aku melihat kepala aku sendiri. Salah seorang Abdul Aziz itu bersedekah, berinfak 100 ekor kuda perang untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat warisan cuma 9 dirham dibagi 11 itu. Ya, lihat kehidupannya kaya raya dan dapat berinfak 100 ekor kuda. Dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, salah seorang anak Hisham bin Abdul Malik menjadi pengemis meminta-minta di pasar. Apa yang perlu kita cari dalam kehidupan ini? Keberkahan. Bagaimana kita punya umur yang sama, kita punya waktu yang sama, ya, tapi nilai-nilai kebaikan, produksi kebaikan dan kebermanfaatan bagi orang lain itu jadi lebih besar daripada yang lain. Dalam ibadah haji itu kita lihat ya, bagaimana rezeki Allah berikan kepada para hujjaj, ya. Walaupun mereka meninggalkan pekerjaan dan kesibukan mereka, benar bahwa mereka itu kan sudah nabung sebelumnya Ustaz, kan sudah apa. Tapi kita bukan cuma bicara makan. Tidur waktu pergi haji itu kurang sekali, cuma 2 jam, 3 jam, ya. Dan bagaimana fasilitas-fasilitas? Di rumah enak sekali, rumah dingin, kemudian sekamar cuma sama istri saja. Di situ nggak bisa. Di tenda walaupun pakai AC tetap panas, apalagi tahun ini luar biasa panasnya, luar biasa. Tapi bagaimana kemudian jemaah ini memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang membuat mereka itu berbeda setelah dan sebelum haji. Kalau kita merilis pada pendapat Imam Syafi'i tentang ibadah, Imam Syafi'i kan bilang al-ibadah mu'amalatun bimasalihil ibad. Ibadah itu tergantung dengan kemaslahatan hamba. Artinya Allah mensyariatkan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan hamba. Bukan Allah mau ngambil kepentingan di situ, bukan. Maka kita akan lihat sholat itu dengan fungsinya dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, itu disyariatkan oleh Allah 5 kali sehari semalam. Artinya kita memang harus ngecas, ya, recharging baterai keimanan dan spiritualitas kita itu dengan sholat. Itu memang harus terus menerus. Jadi ada charger harian, ada lagi charger mingguan seperti sholat Jumat, khutbah, ada lagi charger tahunan seperti puasa Ramadan. Tapi haji diwajibkan kepada kaum muslimin itu cuma sekali seumur hidup. Dan Nabi pun cuma melakukannya sekali, seolah-olah charging untuk ya mengisi nilai-nilai spiritualitas yang terus berlaku sepanjang hidup itu ya haji. Makanya ibadah haji itu harus hati-hati betul. Kita diperintahkan untuk membenarkan niat, untuk berbekal dengan baik. Kenapa? Karena sayang sekali. Ini satu-satunya kesempatan melaksanakan kewajiban haji wajibnya maksudnya. Kewajiban haji itu cuma 1 kali. Artinya begini, kalau sekiranya sholat subuh tadi gagal berfungsi dengan baik, mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar, kamu masih punya sholat zuhurnya. Sholat zuhurnya gagal, masih punya sholat asarnya. Begitu juga puasa Ramadan dapat menghapus dosa-dosa sebelum yang sebelumnya. Kalau tahun ini kita tidak dapatkan itu, ada kesempatan kita melakukan pada tahun berikut, ada kesempatan pada tahun berikut. Tapi kalau haji tidak, dia adalah experience sekali dalam seumur hidup. Maka kita lihat dampak dari haji itu berlakunya seumur hidup. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 201 begini. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Perhatikan ayat. Fa idza qadaitum manasikakum. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan seluruh manasik ibadahmu, artinya seluruh rangkaian ibadah. Manasik itu artinya ibadah, bukan latihan, bukan. Jadi kalau travel bilang minggu depan kita manasik, ya sebenarnya yang tepatnya latihan manasik. Jadi yang disebut manasik itu ya tawaf di Ka'bahnya itu, melontar jamaratnya itu, sa'inya itu yang manasik. Jadi yang di hotel itu latihan manasik. Allah bilang ini di surah Al-Baqarah ayat 200 ini. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan itu, fa idza qadaitum, bentuk past tense. Artinya Allah bicara ini pasca haji nih, bukan ketika sudah haji. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah seperti kamu mengingat ayah-ayah kamu, atau lebih daripada itu. Jadi poros perhatian dan kebanggaan seorang muslim setelah mereka haji bukan lagi perkara-perkara di luar Allah, bukan lagi keluargaku, ayahku, perusahaan keluargaku, usaha bersama teman-temanku, bukan. Kebanggaan paling tinggi, prestasi paling tinggi kalau kamu dapat menyempurnakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu lebih ingat Allah dibanding yang lain. Ketika melakukan sesuatu, orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah haji dia akan melihat pertama-tama point of view Allah lah dalam semua aktivitas dia. Jadi kalau orang datang kepada dia menawarkan dia ada usaha begini-begini, yang pertama dalam benaknya bukan lagi untung apa rugi, bukan, tapi sesuai dengan perintah Allah apa tidak? Sesuai dengan kaidah agama apa tidak? Ada tidak syariat yang dilanggar dengan ini apa tidak? Itu dulu. Maka kemudian lihat Allah Subhanahu wa taala membagi manusia pasca haji. Allah ini satu rangkaian ayat nih. Kalau selesai melaksanakan ibadah haji kata Allah, faminan nas, ada sebagian manusia. Ini kelompok pertama. Yang berkata, ya Allah kasih aku dunia, kasih aku dunia, kasih aku dunia, di akhirat gak dapat apa-apa. Artinya dia semakin menjadi dunia oriented dalam hidup dia, walaupun sudah haji. Tapi ada sebagian yang lain, ini kelompok kedua pasca haji, yang berkata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia semakin giat untuk kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, keuntungan-keuntungan dunia, supaya memberatkan kebaikan di akhirat dia. Jadi bukan berarti setelah haji Anda kemudian kerjanya dikurangi jamnya, usaha Anda dikurangi asetnya, tidak. Tapi jadikan itu sebagai ladang kebaikan untuk akhirat. Namun lihat kunci dari doa itu, wa qina adzabannar. Harus ekstra hati-hati, jangan sampai yang kita lakukan itu disuruh menjerumuskan kita kepada neraka. Jadi di antara ciri beberapa ulama, di antara ciri mabrurnya haji seseorang, lihat pasca haji, apakah dia menjadi lebih hati-hati terhadap hal yang haram, hal yang syubhat, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebelum haji atau tidak. Begitu juga bagaimana urusan dunianya, urusan akhiratnya menjadi lebih baik apa tidak. Perhatiannya kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi menjadi lebih bagus apa tidak. Itu adalah keberkahan dalam hidup. Yang kedua adalah hudan. Hudan itu petunjuk. Saya izin ingatkan kembali. Ini pokok sekali di dalam agama. Bahwa hidayah itu kan yang paling rendah adalah insting. Allah membekali manusia dan membekali hewan dengan insting. Sama itu kita. Jadi itu jenis hidayah itu. Kita ada musuh berlindung, begitu juga hewan-hewan dengan beragam caranya mengubah warna, kemudian atau landak mengembangkan duri-durinya, atau burung merak gitu ya, mengembangkan bulunya. Itu kan insting. Yang tidak ada bedanya kita dengan hewan. Kita lapar cari makan, itu insting. Itu bentuk hidayah itu. Supaya kita tidak mati, supaya kita selamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian bekali manusia itu instrumen kedua dari hidayah, namanya akal. Itulah yang membedakan kita dari hewan. Sehingga hewan cara dia cari makan dari dulu sampai sekarang sama. Cara manusia membela diri, kemudian mencari makan, mencari sumber-sumber kehidupannya berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu. Kenapa? Karena akalnya berkembang. Tetapi Bapak Ibu semua, ternyata akal ini tidak bisa menjelaskan segala hal. Akal manusia ini prestasi paling tingginya apa? Ketika dia berinteraksi dengan alam semesta,
dia lihat keteraturan, dia lihat banyaknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian dahsyat, dia sampai akalnya itu sampai bahwa ini pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang bikin ini, gitu. Ya, jangankan itu, kalau tiba-tiba saya tanya ke Pak Giono, ini meja dari mana? Ah, ada sendiri Ustaz di sini, percaya nggak? Nggak mungkin kan, sesederhana meja saja. Kita kalau melihat meja pasti tahu bahwa ini ada pengrajin yang membuat ini, ada yang menjualnya di toko, ada yang mengantarkannya ke sini. Gak mungkin dia ujuk-ujuk ada di sini, terjadi sendiri. Apalagi alam semesta. Jadi manusia itu yang sehat ya, mustahil ada yang benar-benar ateis, itu mustahil. Jadi akal manusia itu sudah sampai bahwa ada yang menciptakan ini. Ini zat yang paling kuat, yang paling perkasa, dan itulah yang kemudian disebut Tuhan. Ketika dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup yang dia coba pecahkan ternyata nggak bisa, akal manusia juga menggiring dia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Aku harus menjalin kontak dengan Tuhan. Itu akal manusia sudah sampai tuh Pak. Jadi dua prestasi akal yang paling tinggi apa? Ada Tuhan. Aku harus menjalin kontak dengan Tuhan. Tetapi siapa Tuhan itu, akal manusia nggak nyampe, secerdas apapun. Dan bagaimana menjalin kontak dengan Tuhan, akal manusia nggak nyampe. Buktinya berbeda-beda. Ada yang berkata Tuhan itu sapi, ada yang bilang api, ada yang bilang bintang, ada yang bilang matahari, ada yang bilang dewa-dewa, ada yang bilang. Kenapa berbeda? Karena nggak sampai akal manusia. Begitu juga cara menjalin kontak dengan Tuhan, itu nggak sampai. Ada yang bilang larung barang-barang ke laut, ada yang bilang enggak, cukup kasih sesajen di bawah pohon. Ada yang bilang enggak, mahal juga buah-buahan sekarang. Dibakar 3 lidi. Kenapa tidak bisa sama? Kenapa? Sebab akal nggak nyampe. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kanal ketiga hidayah, yaitu wahyu. Itulah Allah mengutus para nabi, mengutus para rasul, menurunkan Al-Quran, menurunkan kitab-kitab. Kenapa? Sebab akal manusia tidak bisa menjelaskan segala sesuatu. Jadi fungsi nabi dan rasul itu untuk memberitahu manusia bahwa Tuhan itu Allah. Innama ilahukum ilahakum ilahun wahid. Tuhan kamu Tuhan yang satu itu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Jadi para nabi dan rasul itu diutus bukan untuk memberitahu bahwa ada Tuhan. Kalau itu akal manusia sudah cukup. Tapi siapa Tuhan itu, akal manusia gak bisa. Divine Tuhan itu siapa itu, akal manusia tidak bisa. Maka Allah utus para rasul. Begitu juga cara beribadah, cara menjalin kontak dengan Tuhan, gak bisa manusia. Maka diutuslah para rasul. Dan tidak ada yang mengherankan itu. Yang mengherankan adalah orang yang membangga-banggakan akalnya seolah-olah dia dapat menjelaskan seluruh fenomena. Gak bisa akal kita itu. Ya, coba akal kita bisa nggak menjelaskan bagaimana mungkin kemudian dari satu biji itu tumbuhan ketika disiram ada yang jadi akar, ada yang jadi pohon, ada yang jadi daun, ada yang jadi akar. Kita nggak bisa, akal kita nggak bisa jelaskan itu. Ya. Karena memang akal itu adalah kerja dari otak yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Sama seperti penglihatan adalah kerja dari mata. Mata itu bagian dari tubuh manusia. Mata saya ini terbatas penglihatannya. Ya, di balik tembok ini saya nggak bisa lihat lagi. Begitu juga telinga. Ya, mendengar itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh telinga. Telinga adalah bagian dari tubuh manusia. Dia terbatas. Ada frekuensi berapa saja yang bisa didengar. Kemudian akal, kenapa kemudian kita menganggap akal itu perkasa, dapat memikirkan, dapat menjelaskan segala sesuatu? Nggak bisa. Dia sama saja dengan penglihatan, pendengaran, genggaman tangan, ya, berpikir, itu semua ada batas-batas. Ketika kita menyaksikan syiar-syiar Allah di haji tadi, baru kita merasa bahwa aku menjadi hamba yang taat kepada Allah SWT, tidak menjadikan akal sebagai Tuhan. Kenapa kita harus sholat 7 kali? Karena itu perintah Allah. Kenapa harus berihram? Kenapa harus berantar jamarat? Yang pertama kali harus dalam benak kita adalah karena ini perintah Allah. Gak ada hal-hal yang lain. Banyak kesalahan, misalnya ketika menyebut lempar jamarat itu karena kita melempar setan gitu ya. Akhirnya ada jemaah yang semangat sekali melemparnya itu. Bahkan batunya gede lagi ya. Jangan salah. Kita hanya meneladani apa yang dulu pernah dilakukan Ibrahim. Ia melempar setan.
Tapi kita melakukan pada hari ini itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi memang perjamaran itu bukan tiangnya yang jadi ukuran, tapi ruang apa itu ya. Jadi batunya itu harus masuk itu. Walaupun tidak kena tiangnya nggak apa-apa, asal sudah masuk itu sudah dihitung. Sebaliknya ada orang yang melempar kencang sekali sampai batunya mantul keluar lagi, itu nggak dihitung. Ya, nah, jadi ini bentuk ketaatan kita bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap nalar. Kenapa kita disyariatkan untuk mencium Hajar Aswad? Harus berkeliling 7 kali, harus jalan dari Safa ke Mina 7 kali. Coba, kenapa nggak sekali saja? Kalau untuk napak tilas, hajar dulu kiri-kiri sekali cukup. Atau begitu juga dalam tawaf, mengikat diri kepada sekali cukup. Tapi memang pada ibadah haji itu memang ibadah-ibadah yang menunjukkan simbol penghambaan paling sempurna kita. Kita melaksanakan sesuatu yang tidak harus semuanya bisa dijelaskan oleh akal kita. Tapi kita taat kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Silakan. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan, kalau belum, bagaimana kita ambil pelajaran juga kan, misalnya ditambah bahwa ketika di pelaksanaan ibadah haji itu, bahwa dengan mungkin 2 juta orang yang lebih, bagaimana Allah memandang sama hamba yang mungkin sedang tawaf atau sya'i ataupun mungkin lagi di di Mina ataupun sedang wukuf, bahwa Allah tidak beda-bedakan si A yang barangkali pejabat ataupun yang non pejabat, barangkali hajinya harus membayar 500 juta atau mungkin yang hanya reguler yang 50 sekian itu. Nah, bagaimana itu mungkin menjadi motivasi kita juga semuanya bahwa di sana bahwa benar-benar Allah itu memandang sama bagaimana dengan bentuk ketakwaan masing-masing itu. Iya, menarik sekali ya, bahwa ibadah haji itu memang ibadah sekaligus menjadi simbol-simbol kesetaraan sosial. Sehingga kamu pejabat sepenting apapun, ketika berihram, kamu pakai 2 lembar kain yang tidak dijahit, ya, kain putih yang tidak bisa dibedakan lagi antara ya semahal-mahalnya kain putih ya dibanding yang paling murah pun cuma berapa. Sementara pakaian hari ini sudah menjadi simbol kelas sosial yang harganya bisa 100 kali lipat dari pakaian orang miskin atau pejabat atau seragam tertentu gitu. Tapi begitu seorang melaksanakan haji pada saat ihram, mau Panglima ABRI, Kapolri, Presiden, bisa nggak mereka pakai pakaian mereka itu? Nggak bisa. Harus dicopot semua itu. Kita akan menunjukkan bahwa tingkat prestasi paling tinggi dalam hidup ini adalah ketika kita bisa sempurna menjadi hamba Allah. Bukan menjadi presiden, bukan menjadi gubernur, bukan menjadi pengusaha, bukan menjadi macam-macam, jenderal dan lain-lain, bukan. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun seluruh hal yang kita lakukan menjadi wukuf di lembah Arafah yang sama, mabit di Mina yang sama, Ka'bah yang sama, sa'i di Safa dan Marwah yang sama, itu kan simbol-simbol kesamaan semua. Tapi ongkosnya kan beda Ustaz. Oh, itu kalau itu ada urusan lain. Urusan apa itu? Kita perhatikan. Waktu Nabi Haji tahun ke-8 ke-10 Hijriah mau masuk Makkah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha haid, sehingga tidak bisa ikut tawaf. Itu sedih sekali Aisyah, menangis sampai Bunda Aisyah. Kata Nabi, kamu bisa melakukan semua yang dilakukan oleh orang haji kecuali nggak boleh tawaf. Sebab tawaf itu seperti sholat, cuma dia boleh sambil bicara. Yang lain dari itu boleh. Cuma Aisyah akan menjadi lebih letih karena dia harus keluar miqat lagi untuk ngambil ihram, kemudian baru tawaf. Apa kata Nabi kepada Aisyah? Ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqati. Ini hadis indah sekali. Pahalamu sesuai dengan tingkat keletihanmu dan biaya yang engkau keluarkan. Jadi ternyata ada 2 indikator nih yang dibuat oleh syariat. Yang pertama adalah tingkat keletihannya, yang kedua adalah tingkat biaya yang ditinggalkan.
Maka nggak boleh misalnya jamaah haji plus bilang, enak banget haji cuma 52 juta, kita 520, itu dong kalau haji, nggak bisa. Mereka lebih letih nih, gitu ya. Mereka lebih letih soalnya, hotelnya lebih jauh, tendanya lebih jauh, gitu. Kemudian di kamar lebih banyak atau macam-macam. Sehingga mereka mungkin lebih banyak pahalanya karena mereka lebih capek. Tapi yang haji biasa nggak boleh juga bilang, haji kayak apa begitu, orang 40 hari dia cuma 10 hari, ya tendanya dekat ini, begini, nggak bisa juga. Karena mereka mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar daripada yang kita keluarkan gitu loh. Sehingga mereka juga dapat pahala lebih karena biayanya, yang satu lagi dapat pahala lebih karena usahanya. Subhanallah. Ya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dilihat adalah hati kita. Ketakwaan di dalam hati. Karena itu bekal paling baik dalam haji adalah ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Baik. Yang lain silakan kalau ada. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, terima kasih waktunya. Saya tertarik dengan topik haji ini. Menurut Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang status sosial di masyarakat kita yang menganggap bahwa orang kalau sudah haji itu menjadi orang yang dihormati di wilayah tempat kita tinggal gitu. Padahal itu kan bukan jabatan ya Ustaz, bukan gelar, tapi pandangan masyarakat itu kalau orang sudah haji itu wah jadi lebih dihormati gitu. Nah, yang kedua bagaimana sikap kita kalau kita menemukan ada orang-orang yang seperti itu, terlebih lagi saudara kita yang biasanya lebih tua gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Iya, bagus sekali. Jadi banyak sekali orang yang kalau sudah haji nggak dipanggil haji itu marah, gitu ya. Dan ditulis namanya pakai H di awal itu marah dia, ya kan? Iya, kalau begitu saya tulis H saya itu 4 kali itu, Dan bukan cuma haji, harus sholat juga. Jadi selain H tulis juga M, musalli, kemudian muzaki, kemudian apa lagi? Yang bersyahadat, yang sholat, yang zakat, yang puasa itu ditulis semua gitu kan. Karena itu semua kan rukun Islam semua. Asalnya ya, penyebutan gelar haji di Indonesia itu justru dilakukan oleh kolonial Belanda. Karena dulu orang melakukan perjalanan haji itu tidak ada yang singkat. Di Mekah itu sampai 2 bulan, 3 bulan. Dan itu ternyata menjadi tempat yang subur untuk menanamkan fikrah atau gerakan pembebasan dari penjajahan. Jadi ulama-ulama, kemudian cendekiawan, kemudian berjumpa di acara haji atau tokoh-tokoh Indonesia yang berada di Mekah itu kemudian memberikan wejangan tentang perlawanan, tentang jihad, tentang apa begitu. Makanya dulu orang balik dari haji itu juga nggak bisa langsung masuk ke Indonesia. Mereka itu disortir dulu untuk dilihat. Beberapa hari itu di Kepulauan Seribu ini, Pulau Onrasa atau Pulau apa itu, lupa saya, ya kan? Jadi di situ dulu untuk lihat itu. Dan mereka itu dikasih gelar haji itu untuk mengetahui siapa saja itu. Jadi kalau sekiranya ada kerusuhan atau pergerakan untuk perlawanan kepada Belanda, mereka itu akan mencurigai pertama orang-orang yang sudah pergi haji itu. Itu pada awalnya. Ya, tapi kalau kemudian berubah itu menjadi sebuah prestasi, itu luar biasa sekali. Ada saya tanya, mau haji tahun ini? Iya Ustaz, saya November ini rencananya pengen maju pilkada gitu. 2 lawan itu semuanya hal semua, saya aja yang gak enak, gak pakai. Itu kan suatu yang duniawi sekali. Ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama begini, memang ada ya orang mungkin merasa bahwa dia sudah melakukan perjalanan yang jauh, melakukan ibadah yang tidak banyak orang bisa melakukan itu. Oke, kita hormati itu, tapi kita nasihati pelan-pelan bahwa ibadah itu sebenarnya urusan seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hajinya itu rusak. Ya, gara-gara itu. Bahwa merasa ini banyak lagi yang lebih parah lagi ya, daerah-daerah yang minim tentang pendidikan itu. Orang kalau sudah pergi haji itu dan ketika ke masjid sudah pakai syal, mereka itu berani berfatwa.
Kalau ditanya tentang hukum agama, dia jawab. Loh, seolah-olah haji itu seperti ijazah S1, S2, S3 gitu ya, di Madinah atau apa. Sehingga kemudian berani berfatwa. Ini menyesatkan sekali. Jadi memang kita harus fungsikan kembali bahwa ibadah haji itu tidak ada bedanya seperti ibadah-ibadah yang lain. Maka dia tidak ada hubungannya dengan kebanggaan tentang prestasi atau apa, tidak. Justru kemudahan dari Allah, kita dapat pergi haji dan caranya kita jaga itu dengan keikhlasan, jangan sampai rusak itu. Kemudian kita menginginkan perlakuan lebih, dilayani lebih ya, untuk para haji itu bangkunya di depan, kalau kondangan, kalau apa itu kan subhanallah ya. Memang akut sekali dari tengah masyarakat. Tapi kalau Anda lihat di negara-negara di Arab Saudi, di apa itu mereka gak kenal dengan gitu-gitu gitu ya. Gak ada haji-haji semua itu. Semuanya memang haji gitu ya. Orang umroh aja dibilang haji. Kita kalau haji itu kan kalau disuruh jalan-jalan haji gitu kan. Karena umroh itu sebenarnya haji juga, haji kecil. Sebab haji yang sebenarnya ini disebut haji besar. Ini sekaligus kesalahan orang kalau menyebut haji akbar itu kalau wukufnya hari Jumat itu haji akbar. Enggak, wukuf hari apapun haji itu haji akbar namanya. Karena merujuk kepada umroh disebut sebagai haji asghar. Gitu ya. Innama al-umrah hiya al-hajjul asghar. Yang disebut umrah itu ya dalam al-um itu di Imam Syafi'i menulis yang disebut umrah itu adalah haji yang kecil. Gitu, Pak. Jadi kalau sekiranya ada keluarga kita begitu, tipe manusia kita lihat beda-beda ya. Kalau tipe dia mau dicandain atau apa, Anda candain aja gitu. Kenapa cuma ditulis haji aja? Kenapa nggak ditulis sholatnya, zakatnya ya? HSZ misalnya gitu. Itu penting untuk kalau tidak barangkali itu bentuk penghormatan sendiri si masyarakat sekitar untuk itu, ya mungkin kita mau nggak mau harus nerima itu gimana kan? Ya mungkin bentuk apa? Menjadi iya. Tapi kan kita jangan sampai kemudian menikmati itu dan malah salah guna gitu kan. Membuat kita kemudian merasa diri lebih berilmu, lebih apa, itu mau ke haji kita. Begitu ya. Nah, gitu. Sama dengan kalau seseorang suka ya, dia datang, orang berdiri, itu neraka menurut dia. Kita pengen dihormati, kalau kita datang, orang-orang berdiri, ada rasa senang dalam hati kita. Itu gak boleh dalam agama. Tapi kalau kita memang menghormati ada orang yang kita berdiri begitu, itu urusan lain. Tapi kalau dia menikmati itu, jadi para ulama menyebutkan makruh kita berdiri. Ada yang bilang haram ketika seseorang datang, supaya jangan sampai ada dalam hati dia itu rasa bangga, rasa senang, oh nih, aku ini dihormati. Buktinya orang berdiri ketika aku datang. Nah gitu. Allah alam besar. Ya. Mungkin yang lain ada, silakan. Satu lagi, silakan. Yang kita tahu kan kalau haji itu antri kan. Iya. Ini kalau kita di sana haji itu kan bagi yang mampu. Saya kita mampu, tapi kalau ngantri kan gimana? Apakah kita umroh itu atau daftar haji atau gimana? Begini, seluruh ibadah itu memang diwajibkan bagi yang mampu. Seluruh perintah Allah itu bagi yang mampu, ya kan? Cuma haji itu memang Allah state bahwa haji man istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu untuk itu. Mampu itu mampu fisik dan mampu mampu biaya, ya kan? Tapi bukan berarti umroh tidak wajib. Umroh itu wajib, ya, karena datangnya dalam satu rangkaian. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau hukum hajinya wajib, umrohnya wajib juga. Jadi bagi orang yang mampunya umroh, karena biaya umroh lebih rendah daripada Anda pergi umroh. Karena janji Nabi juga, seluruh biaya yang digunakan untuk umroh atau haji itu pasti diganti sama Allah. Jadi tidak mengganggu proyek haji Anda, tidak. Cuma memang kalau sekiranya Anda merasa begini, kewajiban itu tidak berarti harus segera dilaksanakan. Sehingga kalau ada, karena haji ini antriannya lama, tapi uang 25 juta sudah dapat seatnya, nomor antriannya, Anda bayar dulu 25. Kemudian nabung untuk umroh gitu loh. Nabung untuk umroh biar dapat semuanya. Tapi sebenarnya antrian haji itu nggak bakal selamanya seperti sekarang kan? Karena pemerintah Saudi itu sekarang sedang bikin di antara proyek Vision 2030-nya Saudi itu. Mereka itu ingin pas haji itu dapat menampung 6 sampai 8 juta. Kan sekarang kan rezekinya 2 sampai 3 juta. Sehingga antrian yang 20 tahun itu bisa jadi cuma 10 tahun. Begitu. Ya. Jadi insya Allah nggak lama juga lah. Maka kalau kita mampu untuk umroh, kita
laksanakan umroh dan berdoa di sana agar kita dapat haji. Diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat segala masalah ibadah haji. Tugas kita berusaha, tapi kalau nanti kemudian umur kita lebih dulu ya daripada jatah haji kita, insya Allah dicatat tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini dulu teman-teman semua. Kalau ada salah saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.